Assalamualaikum Muslim Wahyu. Nah, kembali lagi di sesi Jawab Dokter Ratna. Kali ini pertanyaan siapa dan apa sih pertanyaannya? Kita langsung ke Dokter Ratna ya. Assalamualaikum Dok, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam, baik. Alhamdulillah. Dok, hari ini kita mau pilih satu pertanyaan nih dari Muslim Wahyu yang mungkin bisa mewakili pertanyaan dari Muslim Wahyu di luar sana. Ini pertanyaannya cukup menarik. Apa benar problem jerawat bisa muncul karena pola makan yang salah dan stres? Nah, ini gimana nih Dok penjelasannya? Ya, jadi masalah jerawat ya Betul. kali ini. Oke. Sebelumnya jerawat itu memang multifaktorial. Ya. Jadi penyebabnya itu cukup banyak sebenarnya. Sehingga kalau kita sebagai dokter itu memang kita nggak bisa langsung menentukan oh ini penyebabnya dari ini itu. Biasanya nggak bisa. Cuman yang mungkin dominannya aja, penyebab dominannya kemungkinan ini. Tapi karena pasti penyebab itu gabungan dari penyebab-penyebab yang lain. Nah, kalau kita garis besarkan penyebab dari jerawat itu ada penyebab eksternal maupun internal dari tubuh kita. Kalau penyebab eksternal contohnya polusi, paparan sinar matahari, terus makanan, terus juga obat-obatan, kosmetik kayak gitu. Sedangkan kalau yang dari internal bisa karena genetik. Jadi genetik itu sebenarnya yang utama sih. Terus bisa juga dari hormonal seperti penggunaan kontrasepsi hormonal juga. Terus stres itu juga penyebab dari jerawat. Nah, oleh karena itu banyak faktor. Nah, yang ditanyakan tadi adalah makanan, betul, dan stres. Ya, nah itu termasuk bagian dari penyebab-penyebab jerawat. Nah, makanan yang seperti apa sebenarnya yang bisa nyebabin jerawat? Di teknologi yang sekarang ini, penelitian itu memang semakin berkembang, termasuk penelitian mengenai makanan-makanan yang mengandung jerawat. Memang sudah ada penelitian yang sudah mencetuskan bahwa makanan tersebut berfungsi untuk ini, maksudnya mempunyai peran untuk memperparah jerawat. Jadi untuk orang yang nggak punya genetik jerawat, makan makanan yang seperti ini biasanya aman-aman saja. Tetapi untuk orang yang punya bakat atau genetik jerawat, nah makan makanan yang kayak gini bisa memperparah jerawatnya. Gitu. Jadi beda ya. Kalau nggak bakat aman aja, tapi kalau sudah bakat, makanan-makanan tertentu itu bisa memperparah. Nah, apa aja yang sudah ada penelitiannya itu contohnya makanan dengan glycemic index yang tinggi. Jadi yang mengandung karbo, glikemik yang tinggi itu memang sudah terbukti penelitiannya itu memperparah jerawat. Terus ada juga makanan yang mengandung yodium. Nah, yodium itu juga memperparah jerawat karena proses ekskresi dari yodium itu ada di pori-pori sehingga menambah iritasi dari jerawat tersebut. Gitu. Jadi memang ada makanan-makanan tertentu yang sudah terbukti. Nah, kalau bicara makanan tertentu kayaknya kita harus waspada ya Dok. Nah, mungkin yang paling sering dikonsumsi oleh Muslim Wahyu ini salah satunya adalah coklat dan susu. Nah, ini kayak gimana nih? Nah, enak soalnya ya rasanya. Dan bahkan gosipnya itu menyebabkan jerawat gitu ya. Betul. Kalau di penelitian sendiri yang sudah ditemukan akhir-akhir ini sih sebenarnya tidak berhubungan langsung. Jadi coklat ataupun susu langsung memperparah. Tetapi mungkin dari kandungannya yang glikemik itu tadi. Jadi karbohidratnya itu yang berhubungan ke jerawatnya. Jadi bukan dari ingredient coklat maupun susu murninya, itu masih menjadi perdebatan kalau itu. Jadi dari glikemik. Jadi lebih ke kandungannya Kandungan yang lainnya. Nih bagi Muslim Wahyu harus hati-hati nih pilih pola makannya yang tepat. Terus kemudian selain dari pola makan, apalagi sih Dok yang harus diantisipasi? Yang tadi yang ditanyakan itu stres. Betul. Stres itu memang berpengaruh, nggak cuma ke jerawat ya. Jerawat itu cuma salah satu problem yang parah karena stres. Ya problem-problem yang lain contohnya juga flek ataupun penuaan. Ya tanda-tanda penuaan itu semakin mudah muncul ketika kita stres. Karena stres itu merusak banyak hal dalam tubuh kita. Nah, spesialnya nih perawatan di Hayu Syar'i Skin Clinic, kita sebagai tim Hayu ataupun dokter itu mengedukasi pasien nggak cuma dari sisi kedokterannya aja,
tetapi kita juga menghimbau dari segi islaminya juga. Contohnya nih yang sudah menjadi prosedur kita di klinik, sebelum perawatan membaca basmalah dulu, dan di akhir perawatan alhamdulillah gitu. Jadi agar perawatan kita berkah. Jadi kesembuhan jerawat kita juga ridhonya Allah juga kan. Dan apapun yang terjadi permasalahan kulit di kulit kita itu juga atas kehendak Allah. Oleh karena itu sebenarnya kita dengan kasus jerawat contohnya, ya kita bersyukur aja. Bersyukur dengan kondisi kita yang kita miliki, tapi tetap ikhtiar melakukan perawatan maupun penggunaan produk, sehingga kita nggak stres-stres amat. Itu sudah kehendaknya Allah. Nah, jadi Muslimah Ayu selain pola makan, stres juga ternyata bisa menyebabkan jerawat. Jadi pesan dari dokter tadi, seperti yang kita dengarkan bersama, harus dengan bahagia ya dok ya, dengan apapun kondisi yang kita alami, dan yang paling penting adalah bersyukur, dan tetap jangan lupa konsultasikan rutin dengan dokter favorit Anda di Hayu Syar'i Skin Clinic. Baik, kami akhiri, terima kasih dok atas penjelasannya, semoga bermanfaat buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.